Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah menjadi pribadi bertalenta plus. Dan di plusnya talenta itu kita tambahkan fokus. Karena fokus itu adalah menggerakkan talenta. Kenapa sih kita harus berteman dengan fokus? Dan bagaimana cara menerapkan fokus itu di dalam kepribadian kita? Yang pertama, niatkan. Buat setiap tindakan kita itu bermakna. Niatkan. Buat setiap tindakan kita bermakna. Ada satu kejadian lucu. Suatu pagi sebuah keluarga yang baru pindah ke lingkungan yang baru, dan anak kecil yang berusia 6 tahun ternyata terlambat bangun. Akibatnya si putri terlambat dan tidak bisa naik bis sekolah. Ayahnya akhirnya mengantarkan gadis itu. Gadis kecil itu 6 tahun, dan ayahnya bilang, bagaimana arahnya ke sekolah? Sang gadis cilik itu berkata, kita pergi sesuai dengan arah bis aja. Ini cerita lucu karena ayahnya tadinya mau shortcut, jalan pintas, tapi nggak bisa karena dia mengandalkan si gadis kecil usia 6 tahun. Di dalam kehidupan, kita nggak boleh tidak mempunyai arah, tujuan kehidupan kita. Itu pun diperkuat dengan cerita dari Alice dari buku Through the Looking Glass karangan Lewis Carroll. Cerita di situ berkata si Alice ingin menanyakan sesuatu ke seekor kucing. Dia bilang, tolong katakan pada saya, jalan mana yang harus saya tempuh? Tanya Alice. Si kucing sambil menyeringai berkata, itu tergantung kemana kau ingin pergi. Saya tidak peduli, harus kemana saya pergi, jawab Alice. Ya sudah, kalau begitu terserah kamu mau ngambil jalan apapun, kata si kucing. Nah, orang yang kurang yakin kepada keinginan dan tujuannya bakal tidak mampu menggunakan kekuatan kehendaknya atau talentanya. Akibatnya, mereka hanya akan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Penyidik swasta dan penulis Bill Copeland memberi nasihat. Anda sudah menyingkirkan banyak penghalang kesuksesan ketika Anda tahu perbedaan antara gerak dan arah. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih keinginan kita? Dan kita pernah enggak bertanya kepada diri sendiri, apakah kita memutuskan apa yang akan kita kejar? Bagaimanapun saya akan memutuskan pengejaran impian saya. Dan walaupun banyak penghalang menghadang. Meniatkan diri adalah tentang memfokuskan diri melakukan hal yang tepat. Momen demi momen, hari demi hari. Kemudian meneruskannya dengan konsisten. Presiden John F. Kennedy menegaskan, upaya dan keberanian tidaklah cukup tanpa disertai tujuan dan arah. Lalu yang kedua, kita harus menantang dalih-dalih kita. Fokus itu dapat menantang dalih-dalih kita. Ada sebuah kalimat di meja seorang perwira yang bekerja di gedung Pentagon, begini kalimatnya. Kerahasiaan pekerjaan saya tidak mengizinkan saya tahu perbuatan saya. Itu lelucon cerdas, tapi tidak lucu saat kalimat itu sungguh terjadi. Orang yang tidak mengetahui perbuatannya akan segera merasa frustasi. Kita semua memiliki alasan tidak melakukan hal yang seharusnya
kita kerjakan. Mungkin kita beralasan kita nggak punya banyak waktu. Mungkin kita beralasan kita nggak punya banyak sumber daya. Kita nggak punya cukup bantuan. Oh, aku banyak masalah. Oh, aku banyak kelemahan. Banyak hal yang mengalihkan perhatian kita. Haruskah kita membiarkan alasan-alasan itu mengeluarkan kita dari jalur? Tentunya tidak. Lalu yang ketiga, jangan biarkan masa lalu mengalihkan perhatian kita. Jangan biarkan masa lalu mengalihkan perhatian kita. Pelawak dan penghibur Will Rogers berbagi cara berpikir seperti berikut. Jangan biarkan masa lalu merenggut masa kini. Saya secara pribadi belum pernah mengenal seseorang berfokus pada masa lalu yang memiliki masa depan yang lebih baik. Banyak orang mendambakan masa lalu dan terpuruk di sana. Sebaliknya, mereka harus mempelajari masa lalu kemudian melupakannya. Jadi, kita harus berfokus kepada masa kini. Itu pun diperkuat oleh seorang editor dan penerbit, Albert Hubbard. Dia menulis gini, mungkin ingatan yang kuat adalah hal yang baik, tetapi kemampuan melupakan adalah tanda kebesaran jiwa. Orang sukses mudah melupakan. Mereka sadar masa lalu tidak bisa diulang. Mereka tengah berlomba. Mereka tidak mau menoleh ke belakang. Matanya tertuju pada garis finish. Orang murah hati mudah melupakan. Mereka terlalu besar untuk menyepelekan hal-hal kecil yang mengganggunya. Mereka mudah melupakan. Jika ada orang yang berbuat salah kepada mereka, mereka mengambil hikmahnya, tapi tetap tenang. Hanya segelintir orang yang ingin membalas dendam. Jadilah pribadi yang mudah melupakan masa lalu. Bisnis memerintahkan hal itu dan kesuksesan menuntut hal itu. Jika kita ingin memanfaatkan talenta kita dan menuai kesuksesan, jadikan tindakan kita sebagai fokus. Berusaha meraih prestasi itu mirip dengan mengendarai mobil. Memang terkadang kita perlu menengok kaca spion, tetapi kita tidak boleh memusatkan perhatian kita sepenuhnya pada kaca spion. Jika kita terus menengok kaca spion, kita takkan mampu bergerak maju sama sekali. Lalu yang selanjutnya, berfokuslah pada saat ini. Sama halnya tidak boleh berfokus pada masa lalu, kita tidak boleh berfokus pada masa depan. Jika kita selalu memikirkan masa depan, kita tidak dapat menuai hasil apapun saat ini. Fokus kita harus tetap pada satu area yang bisa kita kendalikan saat ini. Ironisnya, jika kita berfokus pada saat ini, masa depan yang lebih baik akan terbentang di hadapan kita. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, tetap berfokus pada hasil. Kapanpun kita memusatkan perhatian pada sulitnya pekerjaan daripada hasil atau hadiahnya, kita mungkin berkecil hati. Jika terlalu lama memikirkan kesulitan, kita akan mulai mengasihani diri sendiri, bukannya mendisiplinkan diri. Perhatian kita jadi akan terpecah, bukannya terfokus. Akibatnya, kita akan merampungkan hasil yang semakin sedikit. Dengan berfokus pada hasil, akan lebih mudah bagi kita untuk berpikir positif dan bersemangat. Persoalan lain yang mengalihkan kita adalah persoalan ketika kita berelasi dengan orang-orang yang sulit bekerja sama. Perlu diingat, sebenarnya ada beberapa jenis orang, yaitu penyegar. Mereka mengilhami impian-impian kita dan memberdayakan talenta kita. Penyaring, mereka mempertajam ide-ide kita dan menjernihkan visi kita.
Reflektor, mereka memantulkan energi kita tanpa menambah atau menguranginya. Pengurang, mereka mencoba mengurangi visi dan upaya kita agar setara dengan level kenyamanan mereka. Penolak, mereka menolak talenta kita, menghalangi upaya kita dan menutup visi kita. Jadi, tetap berfokus pada hasil. Hidup kita akan stabil. Jangan terbuai pada pujian orang, dan selain itu, juga jangan fokus pada orang yang sering mengurangi dan menolak kita. Jadi, mari kita terapkan fokus, karena fokus dapat menggerakkan talenta. Salam memiliki fokus yang menggerakkan talenta. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.